Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Jadi kita lanjutkan pelajaran kita Thaqafah Islamiyah, kedudukan wanita dalam Islam, oleh Muhammad Abdul Aziz. Tadi presentasinya bagus, ya, senang dengan presentasinya, pakai efek suara luar biasa, penjelasannya juga bagus. Makasih, saya rasa bagus penjelasannya. Cuman saya menambahkan sedikit terkait tentang hal ini, kedudukan wanita. Dulu ya, pada masa jahiliyah, sebelum Islam datang, wanita itu diremehkan. Agama-agama sebelumnya gitu. Agama-agama sebelumnya, agama apa, Yahudi, Nasrani gitu ya, itu wanita diremehkan. Diremehkan bagaimana? Wanita itu tak boleh masuk ke tempat ibadah seperti wihara, itu dulu ya, tak boleh. Jadi manusia itu dianggap tidak bagus. Wanita itu dianggap tidak bagus, jadi tidak boleh masuk ke tempat ibadah. Yang boleh itu hanya laki-laki. Itu di agama Yahudi, Yahudi, Nasrani juga begitu. Terus di Arab gitu, Arab jahiliyah ya, sebelum Islam datang, agama mereka kan agama patung. Bagi perempuan itu kalau sedang haid, mereka pisahkan tempatnya. Jadi dibuatkan pondok di belakang rumah. Jadi selama haid perempuan tersebut diasingkan. Ini kan namanya diskriminasi terhadap perempuan. Padahal dia yang melahirkan laki-laki, tapi dia diasingkan ketika dia haid, dianggap najis. Tidak boleh bicara dengannya. Terus pada masa jahiliyah juga perempuan itu dibunuh ketika kecil. Pada masa jahiliyah sebelum Nabi datang, orang-orang Arab itu menguburkan anak mereka, atau perempuan itu bisa diwariskan kepada keturunan. Ibunya misalnya, setelah ayahnya meninggal, diwariskan kepada anaknya. Jadi budak lah setelah itu. Jadi perempuan itu memang tidak ada harganya, sampai mereka berkata, sepertinya manusia ini tercipta dari binatang. Padahal perempuan itulah yang melahirkan laki-laki. Itu jahiliyah. Tapi zaman sekarang, sama modern sekarang, seolah-olah wanita dimuliakan oleh Barat, tapi sebenarnya tidak dimuliakan, malah dihinakan. Perempuan dengung-dengungkan emansipasi perempuan, tapi sebenarnya merendahkan perempuan. Perempuan ingin berkreasi tapi kebablasan. Bagaimana kebablasannya? Perempuan disuruh tampil ke depan, suruh buka auratnya, buka betis, buka segala macam, terus lenggak-lenggok di depan laki-laki. Yang ada adalah laki-laki terbawa nafsu dan perempuan yang akan menjadi korban. Itu di dunia Barat ya, cara didikan Barat atau pandangan Barat terhadap perempuan. Kalau kita lihat, solusi yang tepat itu adalah solusi Islam. Tidak seperti agama dulu Yahudi Nasrani, tidak seperti orang jahiliyah, dan juga tidak seperti pandangan orang Barat terhadap perempuan. Islam memuliakan perempuan. Di mana memuliakan perempuan? Diletakkan perempuan pada posisinya. Bagaimana meletakkan perempuan pada posisinya? Dia boleh ke masjid. Ya, dia punya hak untuk apa? Untuk dapat gimana tadi? Ya, perempuan itu disebutkan dia punya hak dalam perceraian, dia punya hak dalam pendidikan, dia juga punya hak dalam warisan, dia juga punya hak dalam mendapatkan mahar. Itu perempuan. Jadi perempuan itu punya hak terhadap laki-laki. Dia harus punya pendidikan sama. Kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan. Utlubul ilma fardhatun 'alal kulli muslimina wal muslimat. Menuntut ilmu kewajiban laki-laki dan perempuan. Pentingkah perempuan itu pintar? Penting. Untuk apa perempuan pintar? Agar dia bisa memintarkan anak-anaknya. Yang disuruh maju ke depan mencari nafkah adalah laki-laki yang keluar rumah. Tapi ketika laki-laki bermasalah, datang dia kepada istrinya pintar, bisa menyelesaikan solusi apa yang permasalahan didapat oleh suaminya, maka itulah peran istri, memberikan ketenangan kepada suami ketika suami dalam masalah.
Maka pentingkah istri pintar? Penting. Makanya istri itu pendidikannya harus tinggi. Kalau bisa sampai S3. Profesor kalau bagus. Kenapa? Dia akan menyelesaikan permasalahan suami. Orang tahu yang ke depan adalah suaminya, tapi di belakang ada istrinya. Pepatah mengatakan, di belakang suami hebat, ada istri yang hebat. Kemudian, wanita itu punya hak cerai. Walaupun sebenarnya yang mengatakan cerai itu adalah suami, tapi istri boleh dengan membayar kepada hakim, ini kan, dengan mengatakan bahwa suami saya tidak memberikan kewajibannya kepada saya, nafkah atau batin, atau suami saya tidak menjalankan agama, dia boleh datang ke hakim, kemudian hakim menceraikan istri dan suaminya tersebut. Tentu yang menceraikan adalah hakim, bukan atas omongan istri, karena omongan istri dalam Islam kalau langsung tidak dianggap, tapi melalui hakim dengan pertimbangannya bisa diceraikan suami istri tersebut. Terus hak wanita dalam warisan, dapat warisan, kalau dulu tak dapat warisan. Terus wanita dalam mendapatkan mahar. Jadi kalau orang Yahudi tak boleh, Yahudi Nasrani tak boleh dia masuk ke tempat ibadah. Kemudian orang jahiliyah membunuh perempuan, kemudian orang sekarang melepaskan perempuan selepas-lepasnya. Kalau Islam menjaga dengan baik. Gimana? Perempuan tetap di rumah, perempuan tetap menjaga auratnya, perempuan tetap menjaga kewajiban-kewajibannya. Kewajiban perempuan ada di rumah, menjaga anaknya dan menjaga suaminya, menasihati suaminya kalau suaminya salah, mengajarkan suaminya kalau suaminya butuh pengajaran. Jadi tetap dia di rumah, perempuan tersebut, tapi dia menjalankan fungsinya sebagai keperempuanan, menjadi ketenangan bagi laki-laki. Jadi saya rasa ini bagus sekali makalah ini, presentasi ini. Kalau diamalkan, perempuan tidaklah dihinakan oleh Islam, malah perempuan dimuliakan oleh Islam. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan di sini. Pertanyaannya adalah sebutkan 4 hak perempuan. Sebutkan 4 hak perempuan, hak wanita ya dalam Islam. Secara singkat saja, jawab nomor 2 di GCR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.